Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tidak, kamu ini sebenarnya meremehkan. Kamu ini sebenarnya istihza. Kamu ini nggak serius. Kamu hanya bercanda, memperolok-olok agama. Agama dibuat sebagai candaan dan lelucon. Dari dulu banyak yang minta saya komentar soal Coki Pardede. Saya diam karena apa? Karena ini dalam persoalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kabarnya hari ini katanya Coki Pardede itu tidak ditahan dan cukup direhabilitasi, katanya begitu. Sebenarnya saya tidak ada hubungannya dengan hal itu. Dari dulu banyak yang minta saya komentar soal Coki Pardede. Saya diam karena apa? Karena ini dalam persoalan pribadinya. Jadi persoalan dia entah itu pakai narkoba, entah itu gay, itu suka homo dan lain sebagainya sebagaimana diberitakan. Saya tidak peduli dengan hal itu dan saya tidak ada urusannya dengan hal itu. Kenapa? Satu, karena Coki Pardede adalah di luar daripada agama saya. Kemudian, boleh saya bisa menyampaikan, tapi saya tidak boleh ikut terlalu jauh kepada pribadinya. Ini persoalan pribadi. Silahkan, mau maksiat, mau apapun terserah. Yang pasti, ini bukan urusan agama saya. Jadi mungkin kalau misalkan dia punya agama, itu syariatnya agamanya, yang dilakukan Allah alam. Kita tidak paham soal itu. Kemudian yang kedua, Coki Pardede ini di awal-awal memang dikenal dengan adanya apa istilahnya ya, dark joke dan lain sebagainya, atau candaan-candaan yang sangat-sangat menyakitkan bagi umat Islam. Dan ini adalah salah satu konten yang dengan nama yang sangat-sangat juga tidak disukai oleh baginda Nabi, yaitu nama-nama negatif itu tidak disukai. Sebagaimana dalam beberapa sejarah ketika ada sahabat yang masuk Islam, kemudian dia tetap membawa salah satu label atau nama bangsanya yang negatif atau nama yang kurang bagus, itu dirubah oleh baginda Nabi SAW menjadi nama yang positif. Salah satunya itu. Kemudian di situ ada kolaborasi dengan orang Islam, namanya Muslim, Taritan Muslim atau siapa nama aslinya, katanya dari Madura. Dan ini adalah satu pelawak-pelawak semuanya. Kemudian di situ berkolaborasi dengan salah satu Habib yang namanya Habib Milenial yang ditengarai, dan dari basicnya awal-awalnya dulu dari track recordnya atau dari rekaman jejak digitalnya itu orang yang suka memuji-muji Syiah, dan salah satu komentar-komentarnya sama dengan orang-orang Syiah, dan memang dari kelahiran dari kalangan Syiah di Bondowoso, kemudian juga pernah nyantri di pondok pesantren Syiah yaitu di Bangil, di API, dan ini adalah salah satu kolaborasi. Nah, kembali lagi kepada Coki Pardede atau kepada kelompok mereka ketika mengolok-olok soal agama, pertanyaan-pertanyaannya yang menampung pertanyaan-pertanyaan yang kotor kurang lebihnya. Artinya bolehlah kita bertanya tentang bagaimana seorang organ reproduksi dan lain sebagainya, tapi semuanya punya bahasa yang baik, bukan dibuat lelucon dan candaan. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Pada waktu itu orang-orang munafik menyandai baginda Rasul. Oh, ini yang akan menaklukkan ini. Wah, ini tentara hebat. Wah, ini artinya dia ngolok-ngolok. Nabi merasa tidak nyaman. Oh, ini ngomongnya gak gini ya. Memuji-muji seolah-olah, tapi kayaknya dia orang ini tidak serius. Wairu mu'jid, kata di dalam istilahnya. Tapi apa ternyata Allah memberikan satu penjelasan kepada baginda Nabi SAW ketika dia ditanya, kamu kok gini, kamu kok gini? Orang ini bertanya, inna kunna nakhudu wa nal'ab. Kata orang-orang munafik tersebut, oh enggak Nabi, kita cuma bercanda. Nah, ketika didekor seperti itu, bercanda, serius enggak? Enggak serius, kita serius kepada Islam, kita serius kepada ajaran Anda, kita serius kepada kelompok Anda, kata mereka orang-orang munafik. Tapi Allah sekali lagi membuka sebenarnya topeng di balik itu semuanya. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Tidak, kamu ini sebenarnya meremehkan. Kamu ini sebenarnya istihza. Kamu ini nggak serius. Kamu hanya bercanda, memperolok-olok agama. Agama dibuat sebagai candaan dan lelucon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari situ kita menyimpulkan bahwasanya cara-cara dan konspirasi orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah sejak zaman baginda Nabi SAW sampai hari ini kurang lebih caranya sama. Mengolok-olok agama, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini gila, bercanda, lelucon, bahkan kadang dikatakan dia sakit jiwa, epilepsi dan lain sebagainya.
Di situ disampaikan dalam Al-Qur'an, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahim wa ya'ballahu illa ayyutimma nura walau karihal kafirun. Di dalam satu ayat disampaikan bahwasanya mereka itu dengan komentar-komentar mereka itu dengan tindakan-tindakan mereka mengolok-ngolok, kemudian memfitnah dan lain sebagainya untuk memadamkan cahaya Allah. Meskipun ayat ini diturunkan pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW tidak menerima wahyu selama 40 hari, dan di situ ada salah satu orang yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Dia mengatakan, ya ma'syarul Yahud, lihatlah kabar gembira, Muhammad hari ini tidak menerima wahyu. Dia sudah habis, dia sudah kalah, dia sudah kewalahan, dia sudah capek dan sebagainya, kurang lebihnya seperti itu. Akan tetapi ini salah satu olokan dan candaan atau apapun saja supaya orang-orang sudah mulai tidak percaya lagi kepada Islam dengan diolok-olok. Tuh kan lihat, hanya kemampuannya segitu. Tuh kan lihat, dia hanya bercanda. Tuh kan lihat, Muhammad tidak ada apa-apanya. Kurang lebihnya seperti itu. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sampaikan pesan hari ini bahwa dalam persoalan agama silahkan kita santai, kita damai, kita enjoy. Tapi jangan sampai kita mempercandakan agama, mengolok-ngolok agama, apalagi atau lagi kita bisa bercanda dalam persoalan agama dan dalam hati kita ada istihza atau meremehkan. Takut kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di dalam ayat tadi, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Salam hormat dari kami, salam untuk keluarga, jaga akidah untuk kejayaan Islam dan muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita update informasi untuk pembangunan yang sudah kita laksanakan untuk Pondok Putri Tahfidz Hadis Syariah Al Jalil untuk insyaallah rencananya 4 lantai. Hari ini sudah naik 1, 2, 3, kurang 1 lantai lagi insyaallah. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih atas segala dukungannya panjenengan, segala partisipasinya panjenengan, Anda semuanya. Semoga apapun yang Anda keluarkan, mulai dari dukungan doa, materi ataupun apa saja, semoga Allah memberikan balasan dan keutamaannya untuk panjenengan dan menjadikan panjenengan sebagai hamba yang dipilih untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan coba lihat sambil lalu kita ikut kerja di sini bagaimana kita sebagaimana biasa kita ikut kerja untuk ngecor untuk setiap harinya di waktu-waktu kosong kita. Mari kita lihat ke atas. Matikan. Alhamdulillah. Ini update-nya. Kita melakukan pengecoran dari pagi tadi untuk lantai ke-3. Tinggal 1 lagi, lantai ke-4. Insyaallah dengan doa, dukungan panjenengan semuanya, ini akan terselesaikan dengan baik dan akan menjadi keberkahan untuk amal ibadah dan juga amal jariah kita. Tentu untuk dunia kita, akhirat kita. Masya Allah. Ini sudah tinggal 40% lagi. Sudah selesai, insyaallah. Untuk cornya ya, tapi belum untuk keseluruhannya. Dan ini nanti juga di tengah sebagai musalla untuk banat dan putri, untuk tempat salat jamaah setiap hari, yang mana ini adalah pelebaran daripada musalla yang sebelumnya ada di sebelah kiri. Insyaallah kita akan selesaikan dalam waktu 2 bulan, mungkin maksimal ya, maksimal 2 bulan kita bisa selesaikan. Baik. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda.
Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu